Halo, ketemu lagi dengan channelnya Akang Otong di sini. Dan ini adalah sebuah mobil Isuzu Panther. Lagi-lagi ada Isuzu Panther, tapi ini untuk varian Isuzu Panther kapsul. Oke, kita lihat. Kalau bagi pecinta Panther sudah mengenal lah tipe apakah ini. Oke, mobil ini adalah tipe LS tahun 2001, tapi belum menggunakan turbo. Ingat, di tahun ini ada yang Matic juga. Maticnya sudah menggunakan turbo. Banyak sekali sudah di swap manual menjadi turbo karena ini adalah LS turbo tahun 2000. Maaf, bukan LS turbonya. LS aja tahun 2001. Kalau gen yang Matic dia sudah memakai turbo, tetapi turbonya sangat-sangat tidak rekomen kalau menurut saya karena turbonya kurang responsif, makanya kurang begitu diminati. Akhirnya banyak yang memilih LS yang 2001 ini yang biasa saja tapi menggunakan manual. Oke, kita lihat seperti apakah mobil ini. Mobil ini adalah varian yang pertama kali setelah berakhirnya sebuah mobil Isuzu Panther kotak yang kemarin. Isuzu Panther kotak tahun 2000 ada New Hybrid dan ada yang New Royal. Nah, ini adalah trim dari turunan dari sebuah mobil Isuzu Panther kotak yang New Hybrid karena fitur-fiturnya sama. Nanti kita lihatlah fitur apa yang membedakan antara kapsul 2001 LS dengan New Hybrid yang varian sebelumnya ini. Oke, kita lihat wiper belakang tentunya sudah memiliki sama dengan New Hybrid yang tahun 2000 itu sama. Molding bukan molding, apa itu, kalau yang depannya saya lebih suka yang tahun 2001 ini. Nanti ya setelah tahun 2001 LS muncul lagi untuk tahun yang mata besar. Bukan ini, kalau ini adalah mata sipit. Saya lebih suka dengan mata sipit ini. Kalau sudah tahun 2003, kalau tidak keliru mohon maaf, saya silahkan cantumkan kolom komentar atas kekeliruannya, sudah menggunakan mata besar, tidak sipit lagi. Makanya saya lebih suka dengan mobil yang LS yang kapsul yang mata sipit karena lebih gimana ya, lebih lebih garang kalau menurut saya. Kalau mata besar itu seperti kembali lagi ke era-era mobil Panther Panther kotak itu juga besar sekali headlampnya. Saya lebih suka yang mata sipit ini. Mobil ini satu langkah untuk mobil yang New Hybrid kemarin, karena mobil ini akan tetapi mobil ini sudah tidak memakai lagi basisnya dari Panther pickup. Mobil ini sudah memakai basis sendiri, tidak memakai sasis untuk mobil Panther pickup seperti halnya dengan generasi sebelumnya, kakak sebelumnya, yaitu mobil Panther kotak. Oke, kita lihat seperti apa mobil ini nantinya. Apakah interiornya mirip atau samakah? Oke, kita lihat dulu, kita masuk dulu. Spionnya sudah electric mirror, satu poin yang sudah up. Nah, ini door trim yang kurang saya suka. Kenapa LS 2001 malah turun grid? Dia tidak memakai door trim seperti door trimnya untuk New Hybrid itu. Dia lebih mewah dan lebih bagus lah kalau menurut saya. Kalau ini door trimnya seperti biasa-biasa saja, seperti door trim biasa, tempelin sebuah power window gitu saja, tombol-tombol itu aja. Tapi mobil ini sudah memiliki AC yang double, sudah memiliki RPM dan power window juga, central juga. Tentunya mobil semua Panther kebanyakan sudah memiliki central lock semua. Setirnya masih seperti palang 2 seperti punyaannya New Hybrid untuk tipe Panther kotak kemarin. RPM-nya tentunya sudah ada karena ini mesinnya plug atau plug punyaannya New Hybrid atau tipe-tipe 2,5, karena ini masih menggendong mesin 2,5 direct injection non turbo. Mesinnya sama, hanya membedakan bodi dan kaki-kakinya saja, plus interiornya, dashboardnya aja yang membedakan. Itu saja. Kalau mesinnya emang sama semua untuk yang 2,5 non turbo, tapi direct injection sama semua.
Interiornya seperti ini. Ayo kita tengok-tengok. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya sama sepertinya. Lacinya yang membedakan untuk dashboardnya emang sedikit melakukan perubahan dari dashboardnya sebelumnya, yang sangat-sangat simpel aja. Untuk Panther kotak itu slim saja, dia hanya kotak-kotak saja. Kalau yang ini, yang tipe kapsul tahun 2001 ini rilis pertama, sudah melakukan perubahan yang sangat signifikan di dashboardnya. Kecepatannya masih sama karena mesinnya juga sama, otomatis tidak akan merubah transmisinya. Jok depannya sama, depan plafon atasnya sama, karena ini pertama kali Panther melakukan facelift setelah dari tahun 1991 sampai tahun 2000 belum melakukan sama sekali faceliftnya. Maka tahun 2001 inilah pertama kali Panther melakukan faceliftnya. Dia melakukan perubahan yang sangat signifikan. Sudah beralih dari tipe Panther kotak menjadi sebuah tipe Panther kapsul, julukannya untuk facelift yang kedua Panther. Oke, nanti facelift yang ketiga ada Panther Touring dan Grand Touring. Grand Touring adalah facelift terakhir kalinya sebuah mobil Isuzu Panther diproduksi atau diluncurkan. Setelah itu tahun 2019 Panther tidak lagi diproduksi karena sudah digantikan dengan mobil niaga. Dia memproduksi mobil-mobil niaga seperti lihatnya. Oke, untuk door trim yang belakang baris kedua sama, bahkan tombol power window-nya hanya menempel saja seperti punyaannya Royal, punyanya Royal, seperti itu, sama seperti jok yang belakang. Saya kira ini bukan bawaannya, ini punyaannya New Royal. Nah, karena ini sebenarnya begini, nanti kita lihat dulu lah untuk, nah kalau blowernya ini, nah blowernya juga asli. Kalau blowernya yang membedakan, nah joknya ini sebenarnya masih menghadap ke samping semua yang baris ketiga, akan tetapi sudah dirubah dan ini jok yang kedua pindah ke belakang. Ini yang jok yang tengah ini punyaannya New Royal atau apa, kurang ngerti, saya kurang paham. Yang penting tidak ada headrestnya. Kalau kastanya dari high grade atau turunannya LS ada headrestnya, kalau ini tidak ada. Oke, kita lihat untuk baris yang ketiga seperti apanya. Nah, kalau untuk baris yang ketiga emang pintunya sudah membuka 100%. Kalau tipe sebelumnya, Grand Gen sebelumnya yang Panther kotak itu hanya membuka sekitar 85% atau 90% bahkan. Kalau ini sudah full 90%, tetap pembukaannya masih ke samping. Panther dari awal sampai generasi terakhir kehadirannya, pintunya selalu membuka ke samping. Entah kenapa, atau mereka sudah nyaman dengan pembukaannya ke samping atau gimana kah. Tidak seperti rival-rivalnya seperti Kijang. Dia sudah melakukan perubahan untuk membuka pintu bagasi ke atas. Oke, kita lihat dulu untuk baris yang, nah ini sama tadi. Untuk baris yang ke kiri, interiornya seperti itu, tidak hanya melakukan perubahan di dashboardnya aja. Oke, kita lihat, kita membuka dulu kap mesinnya seperti apa. Nah, kalau mesinnya silakan Anda berkomentar sendiri. Bagi pecinta-pecinta Panther, mesinnya masih garang, kering kah atau gimana, hanya orang-orang pecinta Panther yang bisa memahaminya, karena Panther memang dinikmati karena kegarangannya, karena suara mesinnya yang kerang itu ganas sekali, karena dia memakai timing gear bukan timing belt seperti rivalnya punyaannya Kuda dan punyanya Kijang itu memakai timing belt. Kalau Panther memang memakai timing gear, dia lebih kuat dan lebih mudah perawatannya, karena mobil Panther sangat mudah perawatannya. Nah, kapnya memang sudah ada peredamnya, seperti kalau mobil sekarang. Saya kira untuk trim yang paling rendah tidak disematkan peredam untuk kapnya. Oke, 2,5 direct injection, inilah kelebihan mobil Panther ini. Sangat mudah perawatannya dan tidak memerlukan perawatan yang khusus. Ganti oli jangan lupa, karena oli semua utama untuk semua jenis mobil. Apapun mobil Anda, jangan lupa untuk memeriksa oli ketika akan melakukan perjalanan atau ketika kita melakukan warming up sebuah mobil. Untuk pemanasan mobil, kita harus selalu memeriksa oli. Oke, siapa tahu bagi pecinta Panther atau baru yang mengenal Panther, silahkan
kalau saya rekom sekali beli mobil yang Panther yang LS ini. Tapi yang LS, kalau saya yang LV apalagi yang LM, lebih baik Anda membeli mobil yang tipe new hybridnya karena harganya tidak terlalu jauh harganya. Kalau yang LS memang mempunyai harga yang lebih tinggi daripada trim-trim sebelumnya, trim-trim lainnya seperti LM dan LV, karena LS memang kasta yang paling tertinggi dari sebuah mobil Panther kapsul. Nanti setelah kasta ini ya, setelah kapsul Panther kapsulnya sudah berakhir, maka diluncurkanlah mobil Touring dan Grand Touring. Oke, terima kasih. Semoga dapat memberi wawasan kepada saya semua dan para pecinta Panther mania semuanya, pemilik Panther semuanya. Silahkan rawat mobil Anda selama kita masih bisa, karena perawatan kita tidak akan melebihi mobil-mobil yang lainnya. Sangat mudah perawatan dan biaya tidak memerlukan biaya yang sangat banyak. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata ya penyebutan spare part atau merek-merek apa yang tidak tepat, saya mohon maaf. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Semoga channel saya bisa membantu Anda untuk mereferensi membeli mobil Panther khususnya. Karena mobil Panther silakanlah beli sendiri, saya akan Anda beli dulu baru nikmati keempuannya, kenyamanan kabinnya dan sebagainya. Kakinya emang lebih ringkih tapi kakinya suspensinya lebih nyaman. Oke, terima kasih.